Sobat Belajar, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi UTBK yang populer, yang sering sekali keluar dan banyak soal-soal yang keluar tentang materi ini, yaitu adalah tentang virus. Nah, sebetulnya virus itu dalam biologi bukan disebut ke dalam makhluk hidup, tapi virus itu merupakan makhluk peralihan dari benda mati ke makhluk hidup. Nah, kira-kira kenapa ya virus itu disebut sebagai benda peralihan? Kenapa nggak disebut ke dalam makhluk hidup aja? Atau kenapa nggak usah dibilang makhluk hidup atau langsung aja dibilang benda mati? Memangnya bagaimana ya ciri-ciri virus sehingga diklasifikasikan ke dalam makhluk peralihan antara benda mati ke makhluk hidup? Nah, ada yang tahu nggak nih Sobat Belajar jawabannya kira-kira apa? Nah, jadi ternyata di dalam struktur tubuh virus itu terdapat ciri yang menyebutkan bahwa dia tuh mirip manusia, mirip makhluk hidup, dan ada juga ciri yang menyebutkan bahwa virus itu seperti benda mati. Nah, virus dikatakan memiliki sifat makhluk hidup karena dia mengandung materi genetik, yang mana materi genetik itu bisa diwariskan dan si virus itu bisa melakukan reproduksi. Gimana Sobat Belajar kalau ada suatu makhluk yang punya materi genetik? Dia juga bisa menghasilkan keturunan. Bukankah itu merupakan ciri makhluk hidup? Tapi ternyata setelah diteliti lagi ternyata virus ini memiliki sifat seperti benda mati, yaitu dapat mengkristal, alias dapat berubah menjadi dalam bentuk kristal dan tidak aktif untuk sementara waktu apabila dia tidak menempel pada inangnya. Ada nggak ya makhluk hidup yang nggak bisa berdiri sendiri? Yang mana ketika dia berdiri sendiri, dia akan dalam bentuk inaktif atau mengkristal. Sebetulnya nggak ada ya makhluk hidup yang punya sifat seperti itu. Sehingga akhirnya virus ini dikategorikan sebagai kelompok atau peralihan dari benda mati ke makhluk hidup. Jadi nggak ada kingdom yang namanya kingdom virus. Karena kingdom itu cuma dimulai dari monera atau bakteri aja nih Sobat Belajar. Kalau virus itu nggak masuk ke dalam kingdom manapun karena dia spesial ya, makhluk yang spesial. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi nih dari ciri-ciri lainnya, selain itu virus juga tadi kakak sudah bilang ya bahwa dia tuh memiliki materi genetik. Nah, virus di dalam tubuhnya dapat menghasilkan materi genetik itu sendiri. Tapi jika makhluk hidup itu biasanya punya materi genetik RNA dan DNA, kalau virus cuma salah satunya aja. Bisa itu bakteri, bisa itu virus yang ada RNA-nya aja atau virus yang ada DNA-nya aja. Nah, itu ya bedanya. Kemudian virus itu memiliki ukuran yang amat sangat kecil, bahkan jauh lebih kecil daripada bakteri, sehingga kita mengkategorikan virus sebagai kelompok yang mikroskopis. Oke? Dan kemudian virus itu memiliki sifat parasit obligat. Obligat parasit atau parasit obligat sama aja nyebutnya, yang mana kalau kita tahu parasit itu adalah makhluk yang merugikan ya, yang merugikan makhluk lain. Dan obligat itu dia nggak bisa kalau nggak ada di inangnya. Alias dia tuh cuma bisa hidup kalau dia menempel pada inangnya. Ketika dia dalam bentuk tidak menempel di inangnya, dia tidak akan bisa melakukan replikasi, tidak akan bisa melakukan reproduksi, alias dalam bentuk inaktif. Jadi itulah yang menyebutkan bahwa si virus itu termasuk ke dalam makhluk yang parasit obligat. Harus banget parasit, fix banget parasit. Selama dia nggak nempel di inangnya, dia nggak akan bisa ngapa-ngapain, alias inaktif aja, kayak gitu. Nah, itulah beberapa ciri umum pada virus. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana sih virus itu bentuknya dan struktur tubuhnya seperti apa ya, dan juga cara reproduksinya bagaimana. Karena kan sekarang juga nih virus ini lagi sering dijadikan bahan pembicaraan di masa pandemi seperti sekarang, karena salah satu penyebab yang menyebabkan pandemi itu adalah salah satu contoh dari kelompok virus, yaitu adalah virus corona. Nah, jadi sekarang kita mulai ke struktur tubuh virus. Oke. Nah, secara umum struktur tubuh virus adalah seperti yang kakak gambarkan di depan ini. Sebetulnya virus itu bentuknya banyak. Kalau Sobat Belajar pernah lihat ilustrasi virus corona yang bentuknya tuh bulat atau seperti mahkota ya, ini adalah virus yang namanya bakteriophage. Tulisannya seperti ini, bakteriophage. Oke. Virus bakteriophage atau virus yang menyerang bakteri. Dan nama lainnya juga adalah virus T, karena dia bentuknya seperti huruf T, kayak gitu. Nah, kemudian apa yang perlu kita pahami di sini adalah struktur dan fungsi organnya ya di dalam
Sebenarnya kita nggak bisa nyebut dia organ, tapi ya udah struktur aja, oke? Dan ini adalah bagian kepalanya, segini. Nah, bentuknya kayak robot ya si virus T ini. Tapi memang benar bentuknya seperti ini ilustrasinya, dan di bagian dalamnya, di bagian dalam kepalanya itu berisi materi genetik, bisa itu DNA ataupun RNA, di mana materi genetiknya itu tersebar aja di bagian dalam dan ya tidak diselubungi oleh membran inti, apalagi nukleus ya. Jadi ya udah tersebar aja di bagian dalam kepalanya si virus. Kemudian DNA-nya itu diselubungin atau dilindungi sama struktur kepala yang penyusunnya itu adalah kapsid. Tulisannya seperti ini. Kapsid ini adalah sejenis protein. Oke, bisa dipahami. Dan selanjutnya kita turun lagi ke bawah, dia memiliki struktur yaitu leher. Nah, ini lehernya. Kemudian lihat ke bawah, ada struktur yang memanjang seperti tabung ya. Ini adalah selubung ekor. Oke, itu ada selubung ekornya. Dan selanjutnya di bagian dasar ini ada papan dasar atau lempengan dasar sebagai penyangga tubuhnya ya. Bisa kita sebut dia sebagai penyangga tubuhnya. Yang mana dari lempengan dasar itu nanti di bagian atasnya ada selubung ekor yang akan menyangga kepala yang berisi DNA atau materi genetiknya ya. Kemudian nanti dari lempengan dasar ke bawah itu akan muncul atau tumbuh serabut ekor. Nah, serabut ekor pada bakteriofag atau virus T ini berfungsi untuk menempel pada substrat atau pada inangnya. Nah, jadi kalau misalnya dia mau nyerang ke bakteri, pertama-tama dia akan menusukkan si serabut ekornya ini ke tubuh inang atau bakterinya. Menempel di inang. Jadi mirip kayak akar atau kaki-kakiannya gitu ya si serabut ekornya ini. Dan selanjutnya di paling bawah di sini sobat belajar bisa melihat ada struktur yang seperti jarum. Oke, ini. Nah, dia namanya adalah jarum penusuk ya, yang mana jarum penusuk ini gunanya adalah untuk menyuntikkan atau menginjeksikan. Injeksi itu menusukkan ya, sama aja. Menginjeksikan materi genetiknya, bisa itu DNA atau RNA. Diinjeksikannya kemana? Ke inangnya. Jadi ketika nanti dia menemukan inang yang tepat untuk dia menumpang reproduksi, virusnya akan menempel dengan menggunakan serabut-serabut ekornya itu dan kemudian menyuntikkan atau memasukkan materi genetiknya di dalam tubuh si inang. Nah, kurang lebih seperti itu struktur atau fungsi-fungsi dari bagian tubuh si virus T. Yang mana meskipun setiap virus itu bentuknya beda-beda ya, kayak tadi Kakak bilang, ada yang nanti virusnya tuh bentuknya seperti spiral, bentuknya seperti mahkota atau bulat kayak virus corona atau kayak virus HIV. Tapi pasti di bagian dalamnya nanti ada materi genetik yang utama diselubungin oleh kapsid dan juga tentunya memiliki serabut ekor untuk menempel di substratnya dan juga jarum penusuk untuk menginjeksikan materi genetiknya. Nah, jadi seperti itulah bagian-bagian tubuh pada virus. Gimana sampai sini sobat belajar udah bisa dipahami? Kita belum masuk ke soal, nanti setelah kakak review sedikit materinya kita langsung masuk ke contoh-contoh soal perguruan tinggi ya untuk materi virus ini. Oke, udah cukup? Kita lanjut lagi ya. Nah, selanjutnya tadi di awal kakak sudah bilang kalau virus itu memiliki sifat yaitu parasit obligat. Masih ingat? Dia bersifat parasit atau menempel, menumpang hidup di organisme lain ya tanpa terbantahkan. Hanya bisa hidup dengan cara seperti itu. Nggak bisa kalau nggak ada inangnya. Nah, dia tuh ngapain sih numpang hidup di inang? Yaitu dengan cara melakukan reproduksi. Dia akan menumpang di inang supaya dia bisa melakukan replikasi, memperbanyak diri, bereproduksi di tubuh si inangnya. Dia nggak peduli bagaimana kondisi inang yang dia tempeli selama dia bisa menumpang untuk memperbanyak dirinya. Nah, itulah cara si virus ini bekerja ya. Dan di sini kakak mau menjelaskan ada siklus hidup ya.
siklus hidup pada virus bakteriofag. Yang mana bentuknya tuh kayak tadi, virusnya tuh bentuknya seperti T ya. Ini virusnya. Jadi sobat belajar boleh perhatikan yang kakak tunjuk-tunjuk aja di sini ya. Nah, ini adalah virus T awalnya. Yang warna biru, oke? Dan di bagian dalam virus T itu ada banyak sekali DNA phage atau DNA virusnya yang merupakan materi genetik si virusnya itu sendiri. Pertama-tama, tahapan yang pertama adalah dia akan melakukan proses yang namanya apa ini? Adsorpsi atau menempel di permukaan tubuh si inang. Jadi kalau sobat belajar lihat ini kakinya ya. Kakinya atau serabut ekornya virus tuh nempel di tubuh bakteri. Dan selanjutnya kita lihat lagi, setelah dia menempel, dia akan melakukan proses injeksi. Sobat belajar bisa perhatikan kalau ini di bagian dalam bakterinya memiliki kromosom ya, kromosom yang namanya tuh plasmid. Ini jadi kromosom inangnya yang bentuknya seperti serabut, warnanya kecoklatan. Ini memang punya inangnya, tapi ternyata si virusnya ini akan menyuntikkan atau menginjeksikan si materi genetik miliknya sendiri. Jadi lihat diinjeksikan. Ini yang ada warna biru di sini kakak tandain ya. Oke, kelihatan ya, itu adalah materi genetik si virusnya itu sendiri. Diinjeksikan atau disuntikan melalui jarum penusuknya tadi. Dan ya, yang cuma dimasukkan ke dalam tubuh bakteri hanya si materi genetiknya aja, sedangkan cangkangnya, baik itu leher, kepala kapsidnya itu tidak ikut serta masuk ke dalam tubuh si inang. Jadi hanya berupa materi genetiknya aja ya yang masuk. Oke, bisa dipahami. Dan akhirnya materi genetiknya masuklah ke dalam tubuh si bakteri. Bisa lihat di sini di gambar yang kedua. Aku tandain. Nah, di gambar yang kedua ini sudah ada materi genetik virusnya warna biru. Ya. Dan ini ada juga materi genetik si bakteri. Masih ada ya DNA bakterinya, kromosom bakterinya itu masih ada. Tapi dalam tahapan ini materi genetik virus akan menguasai isi sel bakteri. Ya, jadi materi genetik virusnya itu lebih kuat, lebih dominan, sehingga materi genetik bakterinya itu akan tidak berfungsi lagi. Sehingga semua mekanisme atau semua proses yang terjadi di dalam tubuh si bakteri ini sudah diatur oleh materi genetik virusnya. Bisa kita bilang kalau tubuh si bakteri sekarang sudah diambil alih oleh di tubuh materi genetik dari virusnya tadi. Oke, sampai sini paham? Masih tahapan yang kedua ya. Dan di tahapan yang ketiga, di gambar yang ketiga ini, akan ada proses yang namanya perakitan. Perakitan. Jadi gini sobat belajar, yang awalnya itu cuman ada DNA virus, kemudian DNA virusnya kan tadi mengambil alih kekuasaan bakteri ya. Akhirnya DNA virusnya bereplikasi dan kemudian mulailah dia untuk membentuk struktur tubuh virus yang baru. Lebih dari satu. Di sini contohnya bisa dilihat di gambar sudah ada struktur tubuh virus, ada 4 di dalam tubuh bakteri ini. Yang awalnya itu masih berantakan, jadi masih kepala kapsidnya itu masih misah-misah dengan selubung ekornya, masih belum menempel dengan lempengan dasarnya. Dan akhirnya terjadilah proses perakitan. Akhirnya struktur virus yang berantakan itu tersusun jadi satu kesatuan virus T yang baru ya. Dan karena makin banyak si isi virusnya, dan akhirnya menyebabkan sel inang atau sel bakteri yang ditumpangi itu menjadi lisis alias pecah. Nah, ketika sel bakterinya pecah, otomatis virus yang tadi sudah ada di dalam tubuh bakterinya akan terlepas ya, terilis. Dan si virus-virus baru ini yang baru saja dirilis dari bakteri yang pecah akan mulai untuk menghinggapi dan menyerang bakteri-bakteri yang lainnya. Dan siklus ini pun terulang. Oke? Dan karena pada proses atau siklus yang tadi kakak jelaskan terjadi peristiwa pecahnya atau hancurnya sel tubuh bakteri atau inang,
Ini disebut juga dengan siklus litik. Asal katanya dari pecah, ya. Apanya yang pecah? Sel, inang, atau bakterinya. Oke, sampai sini gimana sobat belajar, bisa dipahami? Kakak tadi jelasinnya pelan-pelan biar step by step, jadi setiap langkahnya tuh sobat belajar paham gitu sama isi-isinya. Oke? Jadi sebetulnya nggak usah begitu dihafalin, selama sobat belajar paham, nanti mudah-mudahan setiap lihat gambar ini atau ditanya tahapannya bisa ada yang jawabnya. Oke? Dan ternyata cara virus reproduksi itu nggak cuma dengan cara siklus lisis aja atau siklus litik tadi, tapi ada cara yang kedua, yaitu namanya adalah siklus lisogenik. Nah, sekarang kita lihat di sebelah sini ya. Oke, kita mulai membahas dari yang pertama. Nah, untuk tahapan yang pertama itu sama, dimulai dari sini. Dari sini tahapan yang pertamanya, kita tandain 1. Nah, awalnya sama, si virus T-nya itu akan adsorpsi atau menempel di tubuh inang yang akan dia tumpangi, yang akan dia jadikan tempat sebagai perbanyakan dirinya. Dan tahapan yang kedua juga masih sama, masih di sini, sampai sini sahabat belajar. Nanti dia akan menginjeksikan, injeksi itu dia apa? Menyuntikkan ya, memasukkan materi genetiknya. Sedangkan kalau struktur tubuh lainnya ikut masuk nggak? Nggak ya, cuman materi genetiknya aja nih yang akan masuk ke dalam tubuh inangnya. Sedangkan sisa bagian tubuhnya akan terlepas di luar, cangkangnya akan tetap di luar. Dan apa yang terjadi di sini adalah penggabungan, ya. Akan terjadi proses penggabungan antara apa? Antara DNA virus dengan DNA bakteri. Jadi ketika tadi nih di awal dia menyuntikkan materi genetiknya di sini, kan akhirnya di dalam tubuh bakteri ada 2 jenis materi genetik dong. Ada materi genetik virus nih yang warnanya biru, ada yang warnanya coklat yang materi genetiknya si bakteri. Akhirnya bergabunglah kedua materi genetik itu. Nah, jadi kayak gini. Jadi ini sobat belajar kalau perhatiin, ini ada materi genetik yang warnanya coklat, yang mana berarti punyanya si bakteri. Dan ada yang birunya di sini, lihat ya. Yang birunya itu adalah punya si virus. Nah, gabungan antara kedua materi genetik atau DNA ini disebut dengan DNA profage. DNA profag. Tulisannya profagi. Oke, sampai sini paham apa yang dimaksud dengan DNA profage? Ya, gabungan antara DNA virus dan DNA inang atau bakteri yang dia tumpangi. Oke? Selanjutnya, yang namanya materi genetik atau DNA memiliki kecenderungan untuk melakukan replikasi atau perbanyakan diri. Dan ya, ini juga yang terjadi di tubuh si bakteri yang sudah diinfeksi ini. Akhirnya DNA profagenya ini mengalami pembelahan atau replikasi berkali-kali. Oke. Di sini contohnya membelah dari 1 jadi 2. Ini ya, lihat nih sobat belajar, sekarang udah ada 2 tiba-tiba. Bukan tiba-tiba sih karena hasil replikasi ya. Nah, sudah ngebelah jadi 2 si DNA profagenya. Dan apa yang terjadi? Sel tubuh bakteri mulai melakukan pembelahan biner atau membelah dari 1 jadi 2. Nah, jadi sel inangnya tuh membelah diri secara normal aja, seolah-olah nggak diinfeksi sama apapun. Padahal sebenarnya dalam tubuhnya lagi diinfeksi sama virus, tapi ya udah dia ngebelah diri aja nih dari 1 jadi 2. Yang mana kita pikirin deh, ketika dia membelah diri dari 1 jadi 2, berarti DNA-nya ikut terpisah dong. Padahal kan DNA-nya udah DNA gabungan. Nah, inilah cara dia reproduksi, cara dia memperbanyak diri. Ketika DNA inangnya itu bereplikasi, ketika sel-sel inangnya itu membelah diri menjadi banyak, otomatis materi genetik virusnya juga ikut membelah. Dan setiap membuat sel inang baru, ada lagi bakteri atau DNA gabungannya. Jadi seperti itulah terus-menerus terjadi. Dan siklus ini akan terjadi berulang-ulang. Jadi setiap selnya bertambah banyak, artinya materi genetiknya makin banyak juga. Tapi ada kalanya siklus ini akan memasuki lagi ke siklus lisis ya. Jadi ketika dia sudah membelah nih tadi, selnya jadi membelah dan masih ada gabungan di sini, masih ada gabungan DNA antara DNA virus dan DNA bakteri, nanti bisa juga memasuki ke siklus lisis di sini. Nah, jadi bisa juga nanti dia akan mulai mensintesis atau mulai merakit
struktur tubuh virus yang baru ya. Dan ketika dia mulai merakit banyak struktur tubuh virus yang baru, menyebabkan sel yang dia tumpangi menjadi lisis dan pecah, dan akhirnya itu sudah disebut dengan siklus lisis. Jadi ada dua kemungkinan reproduksinya. Secara lisogenik itu ya, bisa dia terus-terusan ikut pembelahan diri atau pembelahan binirnya si bakteri, seperti siklus yang di sini aja. Paham ya sampai sini ya? Atau bisa juga kemungkinan yang kedua, dia masuk ke siklus lisis lagi. Dia mulai bikin struktur tubuh virus yang baru dan akhirnya mulai memperbanyak diri di dalam tubuh inang dan selnya pecah, sehingga virus-virus barunya bisa terlepas atau terilis lagi dan bisa menginfeksi banyak sel-sel bakteri yang lain. Oke, nah jadi seperti itu cara reproduksi dari virus. Gimana sobat belajar? Sekarang udah tahu ya? Dan kenapa virus itu penyebarannya sangat-sangat cepat? Karena proses yang tadi kakak jelaskan, meskipun step-stepnya banyak, tahapan-tahapannya banyak, tapi terjadi dalam waktu yang singkat. Oke? Nah, kita lanjut lagi ya. Sekarang kakak mau review lagi beberapa contoh virus dan peranannya. Kebanyakan peranan yang merugikan di sini yang kakak bahas ya. Nah, kita mulai nama-nama penyakit dan virus penyebabnya. Oke, di sini ada salah satu virus yang dulu juga sempat menjadi pandemi ya. Itu adalah virus atau penyakit influenza. Yang mana influenza itu disebabkan oleh virus yang berjenis orthomyxovirus. Oke, gejala influenza tahu ya, flu, batuk, terus juga ada gangguan saluran pernapasan, demam, hidung tersumbat, dan juga pilek seperti itu. Kemudian ada juga cacar. Cacar itu penyakit yang menyerang ke kulit ya nantinya. Dan penyakit cacar ini disebabkan oleh virus dari kelompok herpes virus. Nah, virus herpes ini. Oke, dan kemudian ada juga penyakit polio. Nah, penyakit polio itu adalah penyakit yang salah satu gejalanya itu adalah kakinya bisa berbentuk huruf O. Nah, penyakit ini rentan diderita oleh balita atau anak-anak nih. Dan penyebabnya itu adalah poliovirus. Sama ya, nama penyakit dengan nama virusnya itu sama. Kemudian ini ada lagi yang keempat, virus hepatitis, di mana asal katanya dari hepar plus tis. Tis itu kan radang, hepar itu hati. Berarti hepatitis itu adalah radang pada hati. Nah, penyakit hepatitis ini disebabkan oleh virus hepatitis sesuai dengan namanya, atau namanya itu hepatovirus, di mana salah satu gejala yang paling terlihat pada orang yang menderita hepatitis ini adalah tubuhnya jadi menguning. Kenapa? Karena hati yang seharusnya itu mengeluarkan pigmen warna kuning kecoklatan menuju ke ginjal dan juga usus besar untuk pigmen warna urin dan feses ya, terganggu gitu prosesnya, sehingga akhirnya pigmen warna kuning itu tersebar ke pembuluh darah dan menyebabkan kulit penderita hepatitis menjadi pucat kekuningan, dan di bagian mata yang harusnya warnanya putih ya, itu juga jadinya warnanya kekuningan. Nah, karena sudah terinfeksi oleh virus hepatitis itu. Bahaya ya, jadi hepatitis juga, karena hati itu penting banget buat detoksifikasi untuk membuang racun. Oke? Dan selanjutnya ada penyakit demam berdarah atau DBD. Nah, kalau DBD ini adalah penyakit endemik ya. Endemik itu hanya ada di daerah tertentu aja. Dia endemik banget nih di negara kita Indonesia, dan banyak juga kematian yang disebabkan oleh penyakit DBD ini. Jika sebelumnya sobat belajar ingat kalau DBD itu kan disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti gitu. Padahal bukan. Yang menyebabkan penyakit DBD itu bukan si nyamuknya, tapi adalah virusnya. Nama virusnya apa? Adalah virus dengue. Nah, jadi virus dengue itu memiliki dua inang, yaitu adalah nyamuk Aedes aegypti sebagai inang perantaranya, dan dia tuh inang aslinya adalah tubuh manusia. Dimana dia kan mulai untuk bereproduksi atau memperbanyak diri di tubuh manusia, dan awalnya menumpang dulu ke tubuh si nyamuk sehingga dia bisa masuk ke dalam tubuh manusia lewat gigitan nyamuk itu. Oke? Dan selanjutnya ada virus flu burung dengan nama virus H5N1 ya. Flu burung itu ditularkan dari Aves ya, dari Aves itu burung ayam, dan ke manusia, bisa ke manusia juga. Kemudian ada lagi virus SARS. Nah, SARS ini adalah penyakit SARS itu hampir sama dengan penyakit COVID-19 ya, karena penyebab virusnya juga sama-sama kelompok virus corona. Cuman kalau virus COVID sekarang kan virus corona yang sudah bermutasi lagi ya, jadi tipe virus baru gitu.
tapi masih sejenis dengan virus penyebab penyakit SARS ini. Jadi SARS itu adalah penyakit di saluran pernapasan bagian bawah, itu bisa di bronchus, bronchiolus, atau di alveolusnya. Dan gejalanya juga hampir mirip dengan penyakit COVID-19 seperti sekarang gitu. Dan selanjutnya ada penyakit herpes, di mana penyebabnya itu adalah simplex virus atau virus simplex. Dan selanjutnya ada penyakit AIDS. AIDS ini sobat belajar beda dengan HIV. Jadi jangan ketukar ya. Kalau HIV itu adalah virus penyebabnya. Kalau AIDS itu nama penyakitnya. HIV, Human Immunodeficiency Virus. Virus yang menyebabkan penurunan sistem imun pada manusia. Sehingga virus ini memang menyerang ke sel limfosit atau sel sistem imunitas pada tubuh manusia. Seperti itu. Dan selanjutnya ada penyakit Ebola. Ebola itu penyakit yang endemik di daerah Afrika. Dan penyebabnya itu adalah virus Ebola, bisa kita sebut virus Ebola juga, namanya dengan nama penyakitnya, atau filovirus. Ya, jadi ini beberapa contoh penyakit dan virus penyebabnya, meskipun sebetulnya ada banyak ya jenis-jenis penyakit yang disebabkan oleh virus itu, cuman ini beberapa yang sering keluar di soal, jadi kakak bahas di sini. Gimana sobat belajar? Sudah jelas tentang contoh-contoh virus dan penyakit yang dia sebabkan? Oke, sekarang kakak mau lanjut ke pembahasan soal-soal. Oke, siap ya. Oke, dari nomor 1 nih, di sini bisa dibaca dulu soalnya. Virus mempunyai ciri sebagai benda hidup dan benda mati. Oke, betul. Betul ya, pernyataan yang tadi di awal sudah kita sepakati bersama. Nah, berikut merupakan ciri virus sebagai benda hidup kecuali ya. Mana aja nih yang merupakan ciri benda hidup? Dan kita cari jawaban yang salah ya. Dan yang A, mempunyai kemampuan bereproduksi. Bener gak sobat belajar? Virus bisa lakuin reproduksi nggak? Bisa ya, tadi di awal kan udah disebutin juga nih, dia bisa reproduksi dengan 2 cara, siklus lisis atau lisogenik. Dan yang B, mempunyai selubung dari protein. Betul? Mempunyai selubung dari protein? Betul? Ingat nama selubung proteinnya adalah apa tadi? Protein kapsid yang di bagian kepalanya virus itu. Nah, selanjutnya yang C, dia memiliki materi genetik hanya DNA atau RNA. Jadi salah satunya aja. Betul gak? Betul juga ya. Oke, yang D, tanpa organel sel dan protoplasma. Tadi di awal kita nyebutin nggak? Ada organel sel kayak ribosom, nukleus, dinding sel, membran sel, ada nggak di awal? Itu kan contoh-contoh membran sel tuh, contoh-contoh organel. Nggak ada ya? Nah, jadi memang betul kalau virus itu tidak memiliki organel sel apapun. Dan dia juga nggak punya protoplasma. Yang mana dasar dari pengklasifikasian atau pengelompokan sel hidup itu adalah ada atau tidaknya protoplasma. Suatu makhluk hidup, suatu sel akan dikatakan bahwa dia tuh hidup jika memiliki protoplasma atau cairan sitoplasma. Jika tidak ada berarti dia sel mati atau bukan makhluk hidup. Nah, ini adalah ciri virus banget. Tapi ciri virus yang menyatakan bahwa dia adalah benda mati. Jadi ini adalah ciri mati, ciri benda matinya dia ya. Ciri benda matinya si virus maksudnya. Bisa ya sobat belajar sampai sini? Pernyataan ini benar, yang D itu benar, tapi itu merupakan ciri benda matinya, bukan ciri makhluk hidup dari virus itu. Oke? Jadi jawabannya adalah yang D. Cek lagi yang E. Oke? Mampu memperbanyak diri dengan replikasi. Betul kan kalau virus itu bisa replikasi untuk memperbanyak diri? Contohnya seperti yang tadi di siklus lisis dan lisogenik. Nah, jadi itu juga merupakan ciri dari makhluk hidup ya. Oke, jadi sudah mendapatkan jawabannya adalah yang D. Di mana virus itu tanpa organel sel dan protoplasma. Itu ciri benda matinya. Dah, bisa dipahami ya untuk soal nomor 1. Gimana? Ini tentang ciri-ciri virus. Gampang ya, kalau udah belajar pasti bisa dong. Nah, kita lanjut lagi nih. Dan soal yang kedua, padi VUTW. Oke. Dibuat tahan terhadap infeksi warna coklat. Ini kita tandain, oke. Kita tandain. Apa sih VUTW tuh? Ada yang tahu nggak ya?
dan wereng coklat. Sebab wereng ini merupakan vektor. Vektor itu adalah inang perantara sobat belajar. Contohnya kayak tadi nyamuk Aedes aegypti yang merupakan vektor atau inang perantaranya virus dengue ke manusia. Kayak gitu. Nah, jadi vektor tuh cuman sementara doang, inang yang hanya ditumpangi sebentar saja oleh si virus ini. Dan ini adalah soalnya tentang padi VUTW. Katanya dia tuh dibuat tahan terhadap infeksi wereng coklat. Karena wereng ini merupakan vektor apa? Apakah dia penyebab vektor Newcastle disease atau tobacco mosaic virus yang B atau yang C, citrus vine phloem degeneration, atau virus tungro atau virus T. Kebetulan ini adalah contoh virus-virus pada hewan ataupun di tumbuhan. Tadi yang kakak sebutkan di tabel itu yang manusianya aja ya ternyata. Nah, jadi sekalian kita bahas nih di sini sobat belajar. Oke, jadi VUTW itu adalah tingkatan dari, kakak tulisin dulu ya. VUTW, varietas unggul tahan wereng. Itu singkatannya. Ini adalah tanaman padi. Tahu dong padi? Nah, dia tuh dibuat varietas yang tahan dari infeksi wereng. Karena ternyata wereng coklat itu merupakan salah satu vektor atau inang perantara dari salah satu jenis virus, yaitu namanya virus tungro. Nah, jadi jawabannya yang D. Oke. Virus tungro itu adalah virus yang menyebabkan penyakit tungro berupa kekerdilan. Kekerdilan tuh kerdil pendek gitu ya sobat belajar. Kerdil pada tanaman padi. Nah, jadi penyakit tungro ini tentunya akan sangat merugikan di bidang pertanian. Karena jika di pertanian itu ada banyak wereng coklat, yang mana wereng coklat itu bisa aja mengandung virus tungro karena dia adalah vektornya, nanti malah menyebabkan padi-padi di pertanian terkena penyakit tungro atau kekerdilan ini. Dan nanti akan merugikan sekali dong di bidang pertanian itu. Nah, jadi itulah untuk jawaban nomor 2 ya. Jadi jawabannya D, yaitu virus tungro. Nah, di sini kakak mau sekalian menjelaskan juga jenis-jenis virus lain yang sudah ada di sini. Untuk yang E, sobat belajar perhatikan di sini virus T. Virus T dari tadi di awal sudah kita bahas ya, virus bakteriofag yang dapat menyerang tubuh bakteri. Nah, kalau untuk virus T ini sendiri, karena dia tuh berperan dalam proses menyerang atau memakan bakteri, si virus T ini dia dapat digunakan dalam hal positif yang ternyata dalam kehidupan manusia untuk proses rekayasa genetika. Jadi, proses rekayasa genetika atau bioteknologi modern ya yang membutuhkan rekayasa genetika itu butuh banget bantuan virus T. Salah satunya untuk proses pembuatan vaksin dan juga untuk proses pembuatan hormon insulin di bioteknologi modern. Jadi virus T itu sebenarnya ada manfaatnya juga nih untuk kehidupan manusia. Rekayasa gen. Oke, di sini selanjutnya penyakit yang A, Newcastle disease itu adalah penyakit Newcastle atau penyakit tetelo nama lainnya yang terjadi di hewan-hewan unggas seperti ayam atau burung nih. Kakak punya gambarnya. Di sini kita lihat ya. Nah, ini penyakit tetelo ya. Ini tetelo yang terjadi pada ayam. Jadi ayam atau unggas bisa kena penyakit Newcastle tadi dari virus dan bisa menyebabkan kematian pada hewan tersebut. Ini gambar yang pertama, kerusakan pada tanaman padi atau tungro ya, yang disebabkan oleh virus tungro tadi yang dibawa oleh vektor berupa si wereng coklat. Dan selanjutnya, nah ini adalah tumbuhan nikotin atau tembakau ya. Jadi tadi kalau di awal ada virus namanya tobacco mosaic virus atau TMV, tobacco mosaic virus, tembakau ya, pohon tembakau atau nikotin, yang mana di daun pada tanaman tembakau ini dapat mengalami bercak-bercak mosaik keputihan. Nah, ini penyebabnya virus juga nih. Dan selanjutnya, ini adalah penyakit CVPD tadi, citrus vine phloem degeneration. Citrus itu jeruk, vine phloem itu adalah jaringan phloem pada vena atau pada jaringan pengangkutnya si daun jeruk yang mengalami kerusakan. Nah, tentu saja ini adalah salah satu penyakit yang merugikan juga di bidang perkebunan tanaman jeruk. Nah, seperti itu ya sobat belajar, beberapa contoh virus yang
merugikan ya di hewan dan juga di tumbuhan. Jadi sekarang tahu juga dong kalau ternyata virus tuh nggak cuma nyerang ke manusia aja, tapi juga bisa merugikan di hewan dan tumbuhan juga. Oke? Nah, kita lanjut lagi. Oke, soal yang ketiga ya. Oke. Materi genetik virus dibentuk di dalam tubuh virus itu sendiri. Pernyataannya betul ya, materi genetik virus itu memang dibentuk dari dalam tubuh virusnya itu sendiri. Ini adalah salah satu contoh atau ciri dari makhluk hidup si virusnya. Oke? Jadi pernyataan yang pertama itu benar. Sobat belajar boleh lihat alasannya benar atau salah. Sebab virus mempunyai RNA dan DNA. Betul atau tidak? Virus punya DNA dan RNA. Jawabannya salah ya, kurang tepat karena ini bukan dan. Tadi kan di awal kita sudah sepakat bahwa virus hanya bisa memiliki salah satu materi genetik aja. Jadi harusnya RNA atau DNA. Jadi untuk pernyataan kedua atau sebabnya adalah salah. Oke, jadi clear soal nomor 3. Materi genetik virus dibentuk di dalam tubuh virus itu sendiri, betul. Sebab virus mempunyai RNA dan DNA, salah. Harusnya salah satunya aja. Oke, kita lanjut lagi. Mudah ya soal yang ketiga ini. Oke, yang keempat, morbillivirus dapat menyebabkan. Oke, tadi kebetulan morbillivirus juga di tabel awal belum kakak sebutkan, jadi sengaja memang supaya dibahas di sini soalnya. Nah, jadi morbillivirus itu, sobat belajar, adalah virus yang menyebabkan penyakit pertama campak. Ya, jadi campak tuh adalah penyakit yang gejalanya tuh seseorang akan demam, kemudian ada bercak-bercak kemerahan di seluruh tubuhnya, itu adalah penyakit campak. Dan yang ketiga, infeksi saluran pernapasan atau ISPA ya. Jadi penyakit ISPA itu adalah infeksi ya, sesuai dengan namanya, infeksi saluran pernapasan. Yang mana kalau infeksi itu sebetulnya penyebabnya banyak, nggak cuman si virus morbilli ini aja, tapi juga bisa disebabkan oleh virus-virus yang lain, misalnya kayak virus SARS, virus corona, atau bakteri-bakteri juga bisa menyebabkan infeksi saluran pernapasan. Tapi intinya morbillivirus juga bisa menyebabkan saluran pernapasan seseorang akan terinfeksi seperti itu. Jadi jawabannya adalah 1 dan 3. Nah, kalau gondongan tadi ingat disebabkan oleh virus paramyxo ya. Kamu dihapus. Paramyxovirus. Oke. Nah, penyakit gondongan itu adalah penyakit yang menyerang bagian ini ya, kelenjar gondong kita yang adanya. Kelenjar gondong itu sama aja kayak kelenjar ludah ya, yang adanya di bawah lidah, terus di belakang telinga. Nah, itu kalau diserang sama virus paramyxo dapat menyebabkan pembengkakan kayak gitu. Atau kelenjar parotis namanya. Kelenjar parotis atau kelenjar ludah. Oke, jadi itu untuk soal yang keempat. Jadi jawabannya adalah morbillivirus itu untuk campak dan penyebab penyakit ISPA, infeksi saluran pernapasan. Oke, kita lanjut lagi. Soal yang kelima. Oke, di sini adalah soal analisis ya di sini. Kita baca dulu aja. Bacteriophage T7 yang ditumbuhkan dalam medium yang mengandung fosfor radioaktif akan mengalami kejadian apakah yang A, populasinya menurun, atau yang B, DNA-nya menjadi radioaktif, kemudian yang C, selubung proteinnya menjadi radioaktif, atau yang D, kehilangan kemampuan menginfeksi bakteri, atau yang E, DNA dan selubung proteinnya menjadi radioaktif. Oke, jadi ini ngomongin tentang penelitian Bacteriophage T7. Apa yang terjadi gitu ya jika dia tuh ditumbuhkan di medium atau di media yang mengandung fosfor radioaktif. Oke. Ini sebelum kita menjawab, Kakak mau jelasin dulu ke penelitian ini. Penelitiannya Tuan Hersey dan Case.
Oke, Hersey and Case Experiment. Jadi, Hersey dan Case ini meneliti atau membuktikan bahwa DNA adalah materi genetik makhluk hidup. Karena sebelumnya, memang sebetulnya dari dulu tuh DNA sudah ada, dari sebelum tahun 1900-an, DNA tuh sudah dikenal ada DNA, tapi dulu yang dikenal sebagai materi genetik itu bukan DNA, tapi adalah protein. Nah, Hersey and Case ini akan membuktikan bahwa materi genetik itu adalah DNA, bukan selubung protein. Nah, sekarang kita yang perlu kita pahami juga kalau di dalam DNA mengandung unsur fosfat dan di dalam protein itu mengandung unsur sulfat. Dan percobaan yang pertama dia melabeli DNA dengan fosfat di sini, ditandai DNA fosfatnya. Kemudian si bakteriofage atau virus T-nya ini akan menginfeksi atau menginjeksikan DNA-nya ke dalam tubuh si inang atau tubuh bakteri yang ditumpangi. Kemudian setelah disentrifugasi, dipisahkan si zat-zat yang ada di dalam sel bakterinya, ternyata terlihat bahwa DNA atau radioaktif fosfor di bagian dalam tubuhnya itu terdeteksi. Sehingga apa artinya? Sehingga artinya DNA-nya itu menjadi radioaktif. Karena kan DNA-nya mengandung fosfor juga. Radioaktif. Nah, sedangkan jika itu yang tadi dikasih fosfor. Sedangkan jika kalau yang dilabelin dengan sulfur di bagian protein kapsidnya, kan kalau misalnya bakteriofag mau nyerang bakteri atau inang, yang masuk ke dalam tubuh bakteri itu cuman materi genetiknya aja, ya, bukan kapsidnya. Jadi ketika disuntikin materi genetik di bagian dalam sel bakterinya itu tidak terdeteksi sulfurnya. Kenapa? Karena sulfur radioaktifnya itu adanya di bagian selubung protein. Nah, jadi memang membuktikan nih bahwa si materi genetik itu adanya di DNA, karena yang terdeteksi oleh radioaktif fosfatnya itu adalah yang DNA di percobaan yang pertamanya ini. Sedangkan untuk yang percobaan kedua yang dilabeli oleh sulfur hanya terdeteksi di bagian protein, yang mana proteinnya itu kan nggak ikut masuk. Yang menginfeksi itu adalah materi genetik berisi DNA yang terdeteksi di percobaan pertama. Bisa dipahami sampai sini? Oke, jadi kita balik lagi ke soal ya. Yang mana ketika ditanamkan di media fosfor radioaktif di sini, karena fosfor radioaktif itu memiliki unsur yang sama dengan DNA, sama-sama ada unsur fosfatnya, nanti DNA-nya akan berubah menjadi radioaktif. Sekaligus ini merupakan isi dari percobaannya Hersey and Case yang membuktikan bahwa materi genetik berupa DNA lah yang masuk ke dalam tubuh bakteri yang merupakan materi genetik, bukan protein kapsid. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, jadi soal nomor 5 ini adalah soal akhir dari materi virus kita hari ini. Sudah cukup banyak nih 5 soal yang kita bahas. Mudah-mudahan semua materi yang kita pelajari bisa dipahami dengan baik, dan kedepannya sobat belajar makin semangat lagi untuk membahas dan mengerjakan soal-soal lainnya yang berhubungan dengan biologi. Oke, jadi sekian untuk pertemuan hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!